Hai semuanya, ketemu lagi di channel PB Andrian. Nah, di video kali ini saya akan bagikan cara membuat kantong dalam untuk tas rajut. Jadi kita akan bikin kantong dalam seperti ini. Nah, ini contoh yang akan saya bikin. Saya bikin untuk kantong dalam inner tote bag seperti ini. Tapi untuk kantong dalamnya ini kita juga bisa bikin untuk tas rajut lainnya. Untuk handbag juga bisa, untuk sling bag juga bisa. Jadi untuk ukuran kantongnya juga menyesuaikan dengan tas rajut kita masing-masing. Nah, untuk cara bikinnya sekarang saya akan bagikan di video ini. Nah, sekarang untuk membuat kantong dalamnya, untuk bahan-bahan yang kita butuhkan, kita siapkan kain untuk kantongnya. Di sini saya pakai kain katun. Kemudian siapkan zippernya, panjangnya sesuai dengan kantong yang kita butuhkan, sesuai ukuran tas rajut kita. Kemudian di sini teman-teman bisa menyiapkan kain veselin seperti ini. Kain veselin ini kain kapas. Salah satu sisinya ini ada perekatnya. Jadi nanti ini kita tempelkan di bagian kain, kemudian kita tempelkan dengan cara disetrika. Dan kain veselin ini teman-teman bisa dapatkan di toko peralatan jahit. Nah, kain veselin ini biasa dipakai untuk lapisan untuk membuat kancing baju atau kemeja. Dan ini teman-teman bisa beli di toko peralatan jahit. Belinya biasanya meteran ya. Tapi di sini kita hanya butuh sedikit. Untuk kain veselin ini ada ketebalannya. Jadi ada beberapa macam ketebalan. Jadi teman-teman bisa pilih yang tengah-tengah, jangan terlalu tebal, tapi juga jangan terlalu tipis. Kemudian siapkan jarum dan benang jahit kalau teman-teman ingin menjahit manual, gunting, siapkan penggaris dan juga pena atau pensil. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, sekarang kita akan membuat pola untuk lubang zippernya. Dan di sini untuk zippernya ini atau resletingnya ini, di sini saya akan bikin kantongnya dengan panjang 20 cm. Jadi zippernya ini saya potong 23 cm. Jadi saya lebihkan 1,5 kiri kanan untuk jahitan. Selanjutnya teman-teman siapkan kertas veselinnya. Dan di sini kita potong panjangnya melebihi dari panjang zippernya. Kemudian untuk lebarnya bebas. Nah, di sini kita ambil ini bagian yang mengkilap ini ada perekatnya. Kita taruh di bawah. Sekarang yang di atas ini permukaan yang tanpa perekat. Sekarang kita ambil penggaris dan juga pensil atau pena. Nah, di sini saya pakai spidol supaya nanti garisnya bisa terlihat jelas ya. Sekarang kita akan bikin garis lurus. Jadi sesuaikan dengan panjang kantongnya, karena di sini saya akan ambil kantongnya dengan panjang 20 cm. Kita akan garis sepanjang 20 cm. Nah, 20 cm ini kita posisikan ada di tengah-tengah kertas veselinnya ya. Ini 20 cm. Nah, sekarang kita tarik garis lurus 20 cm. Nah, selanjutnya kita akan ambil 1 cm ke dalam. Jadi kita bikin titik 1 cm ke dalam, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, nanti seperti ini ya. Ini 1 cm ke dalam. Ini juga dari luar kita ambil 1 cm ke dalam. Selanjutnya di bagian titik luar ini kita ambil 1 cm atau setengah ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini ya, ini setengah cm. Selanjutnya kita akan bentuk pola segitiga. Kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, jadi membentuk pola segitiga seperti ini. Kemudian yang satunya juga sama. Dari titik luar ini kita ambil 1 cm. Nah, kita garis 1 cm jadi setengah cm dan setengah cm. Selanjutnya kita bikin pola segitiga.
Nah, seperti ini ya, jadi pola segitiga masuk ke dalam. Selanjutnya kita akan garis lurus, kita tarik garis lurus dari titik luar segitiga. Ini garis bawahnya. Kemudian kita tarik yang garis atas. Nah, nanti hasilnya seperti ini, membentuk gambar seperti ini, dan ini akan kita jadikan sebagai lubang zipper. Selanjutnya, karena ini kain faislinnya terlalu besar, jadi kita akan perkecil. Kita bikin kotakan luar, bebas ya. Di sini saya ambil 2 cm. Nah, jadi setelah jadi pola, kita bikin kotak luarnya. Ini saya ambil 2 cm, kiri kanan, atas bawah. Selanjutnya kita gunting kotak luarnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi polanya ini sudah selesai, sudah jadi pola untuk bikin kantong dalam. Nah, nanti untuk polanya ini kita akan pasang atau kita akan rekatkan di bagian kain furingnya. Nah, sekarang untuk zippernya dari 23 cm kita potong. Kita akan ambil 20 cm. Nah, ini untuk batas lubang zippernya 20 cm kita tandai. Selanjutnya ini akan saya tahan dengan jahitan supaya kepala zippernya tidak lepas. Nah, sekarang untuk kain kantongnya kita potong panjangnya 23 cm sesuai dengan zippernya. Kemudian di sini untuk tingginya saya bikin 16 cm, kita lipat. Lalu di bagian atas kita tambahkan sekitar 3 cm untuk jahitan. Nah, sekarang kita akan menjahit dulu bagian bawah zippernya. Untuk kainnya kita lipat ke depan sekitar setengah centimeter. Nah, kita lipat seperti ini, kita lipat keluar ya. Kemudian untuk zippernya kita taruh di atasnya. Kita akan jahit dulu bagian bawah zippernya. Nah, nanti posisinya seperti ini. Untuk rel zippernya ini harus ada di atas kainnya ya. Nah, sekarang saya akan mulai menjahit bagian bawah zipper. Nanti posisinya seperti ini. Nah, untuk bagian depan dan belakang zippernya jangan sampai salah. Nah, untuk jarak jahitannya teman-teman tinggal ikuti saja sesuai dengan sepatu mesinnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita sudah menjahit bagian bawah zipper. Sekarang kita coba, kita pastikan zippernya tidak nyangkut. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan menjahit bagian kiri kanan kantongnya. Kita lipat dulu seperti ini. Kemudian kita tandai, kita ambil untuk batas jahitan. Jadi di sini kita ambil 20 cm.
untuk lubang kantongnya. Lalu tingginya di sini akan saya ambil 16 cm. Nah, sekarang kita akan menjahit bagian kiri kanan kantongnya. Kita jahit mulai dari bawah zipper sampai ke bawah. Jadi bagian atasnya tidak dijahit, hanya dari batas bawah zipper. Nah, dari bawah ini ya sampai turun ke kantong bagian bawah. Nah, sekarang ini kantongnya kiri kanannya sudah kita jahit. Kemudian bagian atasnya ini jangan dijahit dulu, jadi kita biarkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan menempelkan pola untuk lubang zippernya. Kita ambil bagian yang mengkilap yang ada perekatnya, kita letakkan di bawah, kita tempelkan di bagian belakang kain furingnya. Nah, untuk posisinya pastikan teman-teman sudah atur untuk posisinya. Selanjutnya pola ini kita setrika dan pastikan setrikanya panas supaya lebih menempel sempurna. Nah, untuk mengatur posisi kantong dalam ini, teman-teman bisa lihat di video cara membuat furing tas rajut. Dan caranya nanti akan saya bagikan di video yang lain. Nah, sekarang ini polanya sudah menempel. Nah, selanjutnya kita akan lubangi bagian polanya. Jadi kita akan potong mulai dari garis segitiga bagian dalam, lalu garis tengah ini, sampai ke ujung segitiga satunya. Dan kotak bagian luarnya ini jangan dipotong. Nah, nanti hasil potongannya seperti ini. Selanjutnya kita lipat sesuai dengan garisnya, bagian atas, bagian bawah, dan juga bagian samping di bagian segitiga. Nah, ini untuk lipatan jahitan. Nah, jika teman-teman kesulitan melipat, teman-teman bisa tahan dengan lem kertas, tapi sedikit saja, jangan sampai tembus ke bahan kainnya. Nah, jadi kita lem sedikit untuk menahan lipatannya. Nah, selanjutnya kantong yang sudah kita jahit tadi, kita posisikan ke bagian lubang zippernya.
Nah, selanjutnya setelah seperti ini, pertama kita akan menjahit dulu zipper bagian bawah, tapi jangan sampai mengenai kain belakang. Jadi kain sisa belakang ini jangan sampai terjahit. Nah, untuk menjahit resleting atau zipper, di sini sepatu mesinnya akan saya ganti dengan sepatu khusus untuk menjahit zipper atau resleting. Nah, sekarang saya akan mulai menjahit zipper bagian bawah. Dan ini pastikan ya untuk kantong bagian belakangnya jangan sampai ikut terjahit. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Pertama yang kita lakukan, kita menjahit zipper bagian bawahnya dulu. Dan untuk sisa kainnya, ini yang di belakang tidak ikut terjahit, jangan dijahit dulu. Nah, setelah ini, baru kita akan jahit zipper bagian atasnya. Nah, untuk menjahit zipper bagian atas, bagian sisa kantongnya ini, yang bagian belakang, kita naikkan. Nah, jadi di sini kita akan jahit mulai dari samping, bagian atas, lalu bagian samping lagi. Dan untuk sisa kainnya, ini kita ikutkan jahit. Nah, untuk bagian samping zippernya ini saya jahit manual, jadi saya tidak injak gas. Kita jahit manual pelan-pelan, karena ini ada bagian keras ya, yang bagian reel zippernya. Kalau kita injak gasnya, nanti jarumnya bisa patah. Nah, kita jahit pelan-pelan saja seperti ini. Nah, sekarang kantong dalamnya sudah selesai kita jahit. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita sudah bisa ya membuat kantong dalam untuk inner tas rajut. Dan untuk cara pembuatan innernya atau furingnya nanti akan saya bagikan di video lainnya. Jadi jangan lupa teman-teman ikuti channel VP Andrian. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.